Halo kamu, selamat datang lagi di channel favorit kamu. Tahu gak sih lu? Siap-siap kaget dan buka mata lebar-lebar. Kalau kita ngomongin tempat paling sakral dan bersejarah dalam Islam, pasti pikiran kamu langsung tertuju ke kota Mekah, ke Ka'bah atau Masjidil Haram kan? Wajar. Tapi, tahu nggak sih lu, ada satu tempat cuma berupa gua kecil di atas gunung terjal yang perannya jauh lebih krusial dari yang mungkin kamu bayangkan. Tempat ini bukan di tengah kota Mekah yang ramai. Disinilah Nabi Muhammad SAW pertama dan untuk selamanya dapat panggilan super penting yang mengubah sejarah dunia. Misteri di balik keheningan Gua Hira. Kenapa Nabi Muhammad harus menyepi di tempat terpencil itu? Sebelum kita naik ke gua itu, kita harus tahu dulu siapa sih Muhammad saat itu? Beliau adalah seorang pedagang yang jujur dan dipercaya, dikenal dengan gelar Al-Amin. Tapi, di usianya yang hampir menginjak 40 tahun, Muhammad mulai merasakan kegelisahan luar biasa. Mekah saat itu adalah kota yang sibuk, tapi penuh masalah. Diskriminasi sosial merajalela, penyembahan berhala di mana-mana, dan moralitas mulai bobrok. Muhammad nggak nyaman sama semua itu. Beliau butuh ketenangan, beliau butuh jeda. Dari kegelisahan itulah lahir sebuah ritual yang dilakukan Muhammad tiap tahun, terutama di bulan Ramadan. Ritual ini namanya tahanut, sebuah praktik mengasingkan diri, merenung, dan mencari ketenangan batin. Ini bukan liburan loh, tapi upaya spiritual untuk mencari jawaban. Dan ada satu tempat terpencil yang selalu beliau tuju untuk ritual ini. Nah, ini dia poin kagetnya. Tempat yang dipilih Muhammad itu bukan di dalam tenda mewah di dataran Mekah, tapi di Gua Hira yang terletak di atas gunung yang hari ini kita kenal sebagai Jabal An-Nur atau Gunung Cahaya. Lokasinya sekitar 4-6 km di utara Mekah. Kedengarannya dekat, tapi jangan salah, ini bukan jalan tol. Untuk sampai ke sana, kamu harus mendaki jalur yang sangat terjal, berbatu, dan melelahkan. Ini butuh stamina ekstra dan tekad baja. Bayangin, Muhammad harus bolak-balik ke sana membawa perbekalan. Gua Hira itu sendiri juga nggak besar, kecil banget, hanya cukup untuk 1 atau 2 orang berbaring. Gua ini menghadap ke arah utara dan memiliki satu pemandangan spektakuler. Kamu bisa melihat Ka'bah dari kejauhan. Jadi, Gua Hira adalah tempat yang sempurna untuk menyendiri, memutuskan kontak dari dunia luar, dan fokus 100% pada kontemplasi. Ini adalah laboratorium spiritual Muhammad. Kenapa beliau memilih lokasi yang sulit ini? Simple. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kamu harus melalui tantangan yang besar juga. Keheningan dan tantangan fisik adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kejernihan batin. Semua persiapan batin dan fisik yang dilakukan Muhammad selama bertahun-tahun di Gua Hira mencapai puncaknya pada tahun 610 Masehi. Saat itu Muhammad berusia 40 tahun. Malam itu, saat Muhammad sedang tenggelam dalam perenungan, tiba-tiba muncul sebuah sosok yang luar biasa, makhluk cahaya yang menakutkan, yaitu Malaikat Jibril. Muhammad jelas kaget, ketakutan luar biasa. Jibril mendekat dan memberikan sebuah perintah yang singkat, padat, dan sangat kuat, Iqra, yang artinya bacalah. Muhammad yang memang nggak bisa membaca dan menulis menjawab dengan jujur, aku tidak bisa membaca. Tapi Jibril memeluknya erat-erat sampai Muhammad merasa sesak dan mengulangi perintah,